Oke, berikutnya pada acara Kongres Pejuang Perempuan Indonesia itu akan ada advokasi hukum dalam transparansi dan akuntabilitas pembangunan pendidikan dalam bidang pendidikan. Nah, pada akhirnya kerjasama ini itu berupa advokasi hukum, Ibu. Jadi kalau ibu-ibu memiliki organisasi yang sudah memiliki program advokasi hukum, bisa langsung diutarakan apa program advokasi hukum Ibu seperti apa. Oke, kita lanjut. Misalnya, kita di sini itu kita membicarakan contoh ya Ibu ya. Nanti di sidang itu kita sekilas akan membicarakan mengenai penggunaan kelurahan umum. Oh ya Ibu ya, ini percontohan nanti tergantung ibu-ibu seperti apa. Misalnya adalah satu, kita bisa mengidentifikasikan kebutuhan hukumnya apa. Bila organisasi ibu tidak memiliki program, maka itu akan bisa diidentifikasikan programnya seperti apa. Jadi identifikasi kebutuhan atau kota ibu seperti apa, apakah ada organisasi yang sudah menangani atau belum, apakah organisasi ibu bisa menangani, bila organisasi menangani, seperti apa penanganannya. Kemudian misalnya pembentukan kelompok, ya kan? Ini kita berbicara tentang cara pembentukan kelompok. Misalnya itu ada yang bisa nemenin, Ibu kasih tahu kayak gimana programnya dan seperti apa pengembangannya, kemudian bagaimana kerjasama organisasi Ibu bisa dengan KPPI untuk membangun organisasi Ibu. Kemudian Ibu juga harus memberitahukan kepada KPPI di grup kerjasamanya bagaimana pelaksanaan program tersebut. Kemudian evaluasi dan seti. Bagaimana tingkat kesadaran hukum di daerah Ibu gitu. Apakah Ibu memiliki organisasi Ibu punya program sih, tolong kan grup G tersebut. Nah, kemudian adalah pembina kelompok keluarga sadar hukum. Misal pelatihan dasarnya seperti apa, pendalaman materinya seperti apa, praktik di lapangan seperti apa. Jika organisasi Ibu sudah memiliki program-program ini, organisasi Ibu bisa memberitahu pada KPPI. Dalam hal ini kalau misalnya ada organisasi lain yang membutuhkan seperti ini, maka kita akan memberitahu organisasi tersebut. Seperti itu. Atau misalnya di program pemerintah ada, maka akan diberitahu. Konsultasi hukum gratis di bidang pendidikan. Nah, layanan konsultasi hukum gratis di bidang pendidikan itu apakah ini hanya sebagai sebuah contoh misalnya gitu, misalnya konsultasi anggaran pendidikan, apa advokasi kebijakan dalam pendidikan, atau misalnya pendampingan kasus pungutan liar atau mediasi konflik dalam pendidikan kayak gitu. Jadi itu Ibu semua bisa menjabarkan apa aja program organisasi Ibu. Bila Ibu tidak ada, nanti ada program-program dari KPPPI yang bisa membantu untuk Ibu menjalankan program-program ini dalam organisasi Ibu. Nanti kita di sini peran pemerintah adalah menggait kebutuhan-kebutuhan Ibu yang akan difasilitasi oleh KPPI. Berikutnya, misalnya saya akan mengadakan organisasi saya akan mengadakan lomba keluarga sadar hukum bertematiknya misalnya pendidikan. Nah, itu Ibu bisa misalnya tolong bantu KPPI tolong bantu sosialisasikan atau KPPI tolong bantu gimana caranya agar ini bisa terwujud di daerah saya. Nah, disitulah peran KPPI dengan organisasi Ibu. Jadi ini kalau di bidang hukum gimana cara kita membuat masyarakat sadar hukum, atau apakah Ibu sudah
ada program-program hukum. Disinilah peran KPPI bersama dengan 130 organisasi yang telah tergabung. Kita di sini gimana caranya mencapai sebuah kesepakatan yang disepakati oleh bersama-sama. Jadi tujuan kongres itu adalah itu Ibu ya. Jadi gimana cara kesepakatannya sebelum kongres kita sudah membicarakannya, nanti di kongres itu pemantapan. Karena pada waktu kongres itu waktu kita hanya sekitar 1-2 jam. Jadi kalau misalnya yang dasar-dasarnya Ibu belum memahami, nanti waktunya kurang. Tapi nanti kita juga lihat kongresnya dinamikanya seperti apa. Nanti akan ada juga pokja